YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Via, dan kembali lagi di channel Motivator Milenial ini. Seperti biasa, saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Oke, kali ini konten yang ingin saya bahas berjudul Love Yourself. Karena apa? Karena tidak mudah ya kita belajar mencintai diri kita sendiri. Dan ini berkaitan dengan pengalaman saya sendiri. Dan kenapa saya tertarik bikin konten ini? Karena banyak orang yang merasa terlalu mementingkan orang lain dengan perasaan tidak enak mungkin, atau tidak enakan gitu ya. Jadi dia selalu mengenyampingkan dirinya gitu. Jadi hal itu sebenarnya baik, tapi terus-terusan dilakukan itu berefek tidak baik. Ini pengalaman yang benar-benar saya alami gitu. Terlalu mementingkan kepentingan orang lain, terlalu tidak enak hati sama orang lain, akhirnya orang tersebut lupa cara menghargai gitu. Dan kadang orang tersebut tidak menganggap kita dan tidak bisa menghargai keberadaan kita gitu, karena sikap kita yang terlalu over terhadap mereka. Mungkin kita care, kita peduli, kita mungkin ingin dirinya tidak merasakan seperti apa yang pernah kita alami mungkin sebelumnya. Dan hal itu tentu saja membuat seseorang merasa istimewa, namun kita seperti lilin gitu. Kita berhasil menerangi orang lain, tapi di sisi lain kita terbakar dan kita hancur dengan sendirinya. Jadi ilmu ini benar-benar saya pelajari banget, karena penting banget rasanya kita untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Love self. Jika kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita ibaratnya tahu gitu bagaimana kita memanajemen perasaan kita. Seringkali perasaan tidak enakan tadi membuat kita secara tidak sadar menjadi people pleasing gitu. Artinya kita tidak bisa mengatakan tidak kepada orang lain, apapun permintaannya, apapun yang ia katakan gitu. Jadi terlalu sering kita mengorbankan kepentingan kita tidak terlibat secara totalitas terhadap diri kita gitu. Keberadaan diri kita itu harus diakui gitu. Walaupun kita ibaratnya tidak mementingkan diri sendiri, kita hanya memikirkan orang lain. Tapi saya ingat curhatan saya dengan salah satu teman relawan saya yang mengatakan, jika kita ingin menolong orang yang mungkin tenggelam, kita harus mampu berenang, minimal kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan itu benar-benar membuat pikiran saya terbuka. Ternyata terlalu over terhadap orang lain dalam hal kita terlalu memikirkan prioritas orang lain dan menyampingkan kepentingan kita juga tidak baik. Jadi sebaiknya kita harus bersikap bijaksana bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Terkadang memang benar sikap orang lain terhadap kita, dan yang seringkali itu negatif, itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Dan secara tidak langsung kita belajar cara menyikapinya itu juga gitu. Jadi seringkali kita mengabaikan hal-hal yang mungkin sudah kita alami dan kita lupa menjadikannya pelajaran, dan itu berlangsung terus-menerus. Termasuk cara kita terhadap orang lain gitu. Ya mungkin tidak semua orang bisa kita perlakukan sama, dan belum tentu seseorang yang kita perlakukan baik akan membalas hal itu juga sebaliknya terhadap diri kita gitu. Jadi saya ingin sampaikan ini, bahwa yang seringkali melukai diri kita sendiri adalah diri kita. Karena apa? Karena kita dipenuhi harapan-harapan bahwa jika kita sudah melakukan yang terbaik, hasilnya juga baik gitu. Hasilnya atau respon orang terhadap diri kita itu juga baik, tapi ternyata belum tentu. Dan jika kita ingin belajar mencintai diri kita sendiri, saran saya cobalah untuk memikirkan apa sebenarnya prioritas kita yang terlebih dahulu harus kita penuhi. Kita harus bisa memenuhi diri kita sendiri jika kita ingin menolong orang lain gitu. Dan kita harus bisa melakukan sesuatu hal untuk diri kita sendiri. Dan belum tentu jika teman-teman mungkin membeli sesuatu untuk diri kita gitu, kita setelah mencintai diri sendiri. Bukan, makna mencintai diri sendiri ini sangat luas sekali. Dan jika seseorang terlatih mencintai dirinya sendiri, dia tahu caranya menghargai dirinya dan orang lain di sekitarnya tanpa dia berharap balasan. Dan dia lebih pandai menghargai sang pencipta tentunya. Dan tentunya love self ini, mencintai diri sendiri ini butuh latihan ya, karena mungkin terasa asing jika kita berkata terima kasih diriku telah berusaha, telah berjuang, dan telah mampu sejauh ini untuk melakukan yang terbaik. Mungkin kita lupa dan seringkali mengabaikan hal-hal baik terhadap diri kita.
Sebagaimana kita berterima kasih kepada orang lain, kita pun harus melakukan hal itu terhadap diri kita sendiri. Caranya ya tentu saja, sebagaimana kita merespon mengapresiasi yang baik dari orang lain, kita pun harus mengapresiasi diri kita dengan hal baik. Jadi saya ngomong ini ya, terutama untuk diri saya sendiri, karena emang sangat susah sekali, karena saya bukan tipe orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Seringkali itu yang membuat saya merasa tidak nyaman oleh sikap-sikap orang di sekitar gitu. Jadi hal ini membuat saya belajar bagaimana cara kita agar berlatih mencintai diri kita sendiri. Dan bukan berarti dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita menempatkan kepentingan kita lebih utama dari orang lain. Bukan seperti itu. Itu mengartikan bahwa kita egois. Tidak selamanya bahwa kita lebih mencintai diri sendiri, itu egois ya. Jadi yang ingin saya katakan ini dimaknai secara luas, bahwasanya kita memang sangat perlu mencintai diri kita sendiri. Jika kita dapat melatih diri kita untuk menghargai apapun yang telah kita lakukan, insya Allah kita nggak kecewa gitu. Dan kita nggak akan patah semangat jika orang lain merespon kita negatif ataupun positif. Kita nggak gampang tergoyahkan, kita nggak gampang terpengaruh dengan apapun respon orang-orang di sekitar kita. Dan untuk itu, cara terbaik untuk mencintai diri sendiri adalah kita harus membebaskan diri kita dari kesalahan ataupun ketidaksempurnaan gitu. Jadi kita tidak harus memaksakan diri untuk sama dengan orang lain. Dan selanjutnya kita harus berani untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang justru tidak kita inginkan. Dan kita harus berani untuk gak tegaan sama orang lain. Bukan berarti kita egois, tapi dengan cara ini tentunya kita dapat memberi sebuah pelajaran kepada orang lain untuk tidak terus-terusan ketergantungan terhadap diri kita. Dan jangan mengutamakan perasaan kasihan yang berlebihan kepada orang lain, sehingga kita melupakan diri kita. Dan selanjutnya kita harus berani untuk tidak disukai ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Bukan berarti kita ingin dibenci, tapi jika kita berani untuk tidak disukai orang lain, artinya kita telah bebas menjadi diri kita sendiri. Dan selanjutnya harus ada kata saling gitu. Jika kita telah menghargai orang lain dan justru orang lain itu bersikap sebaliknya, jangan melakukan hubungan sepihak. Jangan terus-terusan menjadi lilin. Sebaiknya kita berhenti dalam hal-hal yang justru tidak kita inginkan. Selanjutnya kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Jujur dengan diri kita sendiri artinya kita harus berkomunikasi dengan diri kita. Kita harus memahami, berusaha mengerti diri kita, siapa kita. Dan jangan jadi orang lain. Jangan memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Karena setiap individu punya diferensiasi, punya perbedaan yang justru tidak bisa disamaratakan. Jadi kita harus belajar untuk perlahan-lahan berubah, karena terlalu berlebihan terhadap orang lain sehingga tidak mencintai diri sendiri, kita benar-benar seperti lilin. Kita akan punah dengan sendirinya walaupun kita berhasil menerangi orang lain. Meskipun kita anggap itu baik, tapi sebenarnya itu tidak baik, sangat tidak baik. Dan contohnya di lingkungan sosial, mungkin kita pernah mengamati anak yang mencintai orang tuanya berlebihan sehingga dia melupakan dirinya, masa depannya. Dan sebaliknya, orang tua yang mencintai anaknya terlalu memprioritaskan anaknya sehingga dia lupa dirinya, lupa menjaga kesehatannya, tidak memprioritaskan kebutuhannya, semuanya hanya demi anak. Dan itu justru salah gitu. Belum tentu anak tersebut dapat membalas semua kebaikan kita, meskipun tidak kita tuntut. Tapi begitulah realitanya. Dan saya pun punya pengalaman yang sama, di mana saat jadi karyawan saya tidak suka dengan atasan yang sangat otoriter, yang sangat keras. Akhirnya saya menjadi leader, atau di saat saya menjadi pemimpin, saya tidak bisa untuk keras dengan orang lain. Saya terlalu merasa orang lain jauh lebih butuh dari saya gitu, jauh lebih penting dari saya. Dan akhirnya itu menjadi toksik, dan itu membuat kita terjebak sendiri dalam lingkup yang membuat kita tidak nyaman. Oke, mungkin sekian saja contoh-contoh yang mungkin teman sendiri pernah alami. Dan jika teman-teman mengalami hal yang serupa, silakan tulis di kolom komentar. Dan silahkan beri masukan di video ini. Jika teman-teman share, akan lebih banyak yang mendapat manfaat dari video ini. Mungkin sekian dari saya, Via. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.